Gua kira sholat itu cuma masalah bacaan ataupun gerakan. Tapi kalau lagi gak fokus, kadang suka mikirin kunci motor di mana, atau pas lagi sujud mikirin mantan. Itu sebenarnya sah gak sih? Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para haji muda? Ketemu lagi bareng kita berdua. Ada Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. By the way, Ustadz, kita ini kan teks sebelum puasa ya. Oke. Dan kita masih ngebahas hal-hal sepele yang sebenarnya sering terjadi di kehidupan sehari-hari, tapi banyak teman-teman yang gak tahu gitu. Oh iya. Kita bahas seputaran ini Ustadz, sholat Jumat. Sholat Jumat. Ya, karena ini kan kewajibannya laki-laki ya, bukan wanita. Gimana Ustadz kalau misalkan kita datang sholat Jumat tapi pas ceramahnya udah selesai tuh? Karena ada yang bilang iya, khotbahnya udah selesai. Jadi gini Ikram, kalau seseorang datang mau sholat Jumat, khutbahnya selesai, dia dapat sholatnya aja, nah, itu dalam kategori yang sah, nggak ada masalah. Ya, asal tolong jangan disengaja. Ini misal contoh, misalkan mau berangkat sholat Jumat nih ya, dia udah mau berangkat sakit perut. Nah kan mau nggak mau dia harus ke belakang dong. Begitu ke belakang selesai dari situ tiba-tiba sudah qomat, Allahu Akbar, ya nggak apa-apa begitu. Ya, selesai dia sholat berarti sempurna sholatnya. Bahkan ekstrimnya dia datang terlambat itu ketinggalan satu sholat, satu rakaat. Nah itu gimana tuh? Iya kan? Tapi dengan uzur ya, entah mungkin karena dia tadi yang sakit perut mungkin, atau karena pokoknya sifatnya yang uzur, bukan disengaja. Ya, datang masbuk satu rakaat, tinggal nanti dia berdiri selesaikan rakaat yang kedua, ya, tambah satu rakaat aja. Nah, yang menjadi dosa kalau dia sengaja. Ntar dulu lah santai ya, sambil nyebat. Masih khotbah, duduk di depan dulu ngobrol. Begitu qomat baru masuk. Nah ini sahnya sah, tapi dia dosa. Oh itu jatuhnya dosa, bukan mengurangi pahala tadi ya? Dosa itu mengurangi pahala, tapi tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Nah, aku pernah dengar nih, mungkin sebagian ustadz juga pasti pernah ngelihat, kadang ada jamaah yang masjidnya di dalamnya full jamaah, dianya di luar nyantai ngobrol ketika lagi khutbah. Kan katanya nggak boleh kan? Iya betul. Nabi SAW menyampaikan kalau khatib sedang berkhutbah maka ansit, diem. Ya, bahkan juga jangan bilang kamu ke sebelahnya ansit. Jangan kamu bilang ke sebelah kamu ketika lagi ngobrol diem. Faqad lagaut. Kenapa? Karena kalau orang khutbah sedang berjalan terus dia ngobrol, itu sebenarnya dia dalam kategori batal tidak, tapi dia itu sudah sia-sia. Ya, seolah tidak dapat pahala sama sekali. Nah sekarang ada lain lagi, Kram. Apa tuh? Dia ngobrol enggak dengan orang kanan kiri, tapi dengan handphone. Iya lagi khotbah dia main HP tuh kan, balesin WA, ketawa-tawa sendiri. Itu kan ngobrol juga. Tuh sebenarnya sia-sia tuh Jumatnya. Kalau yang ketiduran, ini ngantuk atau tidur? Ketiduran. Kalau ngantuk kan masih bisa melek kan, cuman kayak sampai dibangunin sama sebelahnya gitu. Kalau sampai dibangun sama sebelahnya batal dia. Wudu, iya. Dia kudu wudu. Iya, tidur itu membatalkan wudu kalau tidurnya tidak dalam posisi yang duduknya itu bahasanya mutamakin. Ya. Maksudnya gimana tuh? Posisi duduknya bersila. Kalau posisi duduk bersila lalu dia mungkin tertidur, itu masih dalam kondisi yang tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan dia udah miring-miring begini, ya kan, kadang-kadang sambil megang-megang apa tuh namanya? Dengkul. Itu udah bukan dalam posisi bersila yang ini. Kalau yang tidurnya biasa dijamaahkan gini, Ustaz. Ini kan anggaplah silang ya. Terus apakah itu batal ya posisinya gitu? Kalau masih seperti itu aman. Aman. Cuman masalahnya kan kalau dalam posisi tidur yang sudah sangat lelap begitu, siapa yang bisa meyakinkan kalau dia nggak goyang kanan goyang kiri? Orang dia sendiri aja nggak tahu gitu kan? Jadi lebih baiknya wudu ulang. Kalau dia tidurnya sampai ngorok nih, tapi kalau orang ngorok juga kan nggak tahu ya dia ngorok apa nggak ya kalau tidur ya. Jamaah juga pasti kebangunin berisik. Iya. Gitu. Atau mungkin di saat dia tidur bangun dia kaget, Jumatan ya, udah selesai. Nah, tapi lebih baik wudu lagi atau enggak Ustaz? Kalau dia bangunnya amannya begini, kalau dia bangun dalam posisi masih seperti duduk bersila, aman ya. Nggak wudu nggak apa-apa. Nah sama halnya nih Ustaz, agak nanya sedikit juga, apakah ini berlaku ketika sholat id ya? Kan ada yang pulang setelah sholat baru pulang, nggak khotbah yang ngedengerin dulu, kan gitu gimana tuh? Satu kesatuan sama aja. Sholat
Jumat khutbah dulu baru sholat, itu satu kesatuan. Sholat Id, sholat dulu baru khutbah, itu satu kesatuan. Nggak boleh dipisahkan. Karena kalau dipisahkan nanti dia tidak sempurna. Sama sholat Id juga begitu. Jangan begitu selesai sholat kelihatannya udah selesai, terus pada pergi, dikira khutbahnya sambutan. Bukan sambutan, ini khutbah. Iya kan? Dia satu kesatuan yang harus diikuti untuk kesempurnaan semuanya. Gitu. Ustadz, ini ada hal sepele yang sering aku alamin, tapi mungkin para haji muda juga ngerasain. Ya. Katanya kalau sholat kita nahan kentut itu lebih baik wudu lagi atau ulang lagi sholatnya. Itu benar atau enggak? Jadi sebenarnya begini, tidak diperkenankan gitu ya. Kita ini ketika sholat itu menahan untuk buang air atau buang angin. Ya. Jadi kalau memang buang angin atau buang air, ya sudah buang angin atau buang air saja, jangan ditahan. Makruh hukumnya, batalkan. Tapi kalau lagi soal jamaah Jumat nih, kita mau keluar, mau geser jamaah di belakang itu kan gak enak tuh. Gimana tuh? Dilihat kadar dia itu bisa menahannya gimana. Kalau menahannya sampai goyang-goyang, aduh kayaknya gitu, udah batal, udah nggak apa-apa. Mau gimana lagi, ya kan? Tapi itu jatuhnya batal atau tidak? Kalau dia batalkan, batal, jatuhnya batal kalau dia keluar. Enggak, kalau misalkan kita masih nahan, apakah itu sudah termasuk batal? Enggak, kalau nahan belum. Kalau dia nahan enggak, cuman nahan ini makruh ya. Sebab otomatis tuh pasti dia tidak akan concern dengan sholatnya kan. Ya Allah Akbar, aduh. Nah gitu loh. Oke. Lebih baik dia batalkan. Nanti dia kalau bisa masbuk. Kalau tidak bisa masbuk ya udah nggak apa-apa, itu uzur syar'i. Misal contoh nih, udah nahan. Awalnya nahan dari rakaat pertama sholat Jumat itu. Tapi ternyata luar biasa sampai rakaat kedua nggak ketahan, akhirnya jebol juga gitu ya. Keluarlah dia. Ya keluar, mungkin dia wudhu atau mungkin dia menyelesaikan hajatnya. Begitu datang ke masjid udah pada bubar. Ya nggak apa-apa. Insya Allah dia tidak dosa dalam meninggalkan itu, sebab bukan karena keinginan dia. Tinggal dia sholat duhur 4 rakaat. Oh berarti misalkan dia sholat Jumat di rakaat terakhir dia kentut, ya kan? Akhirnya tapi nggak dapat nih untuk dengan imam, dia sholat duhur 4 rakaat. Niatnya tetap sama zuhur ya? Oh iya, niatnya tetap zuhur. Niatnya zuhur. Atau ada juga yang begini, kerap. Orang ketika sholat Jumat kadang-kadang dia bingung nih, ragu di perutnya udah batal apa belum. Tadi saya nyambung pertanyaannya Ikram gitu ya. Kerul-kerul di sini kan, ker gitu kan. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah kita batalkan atau kita teruskan? Nabi SAW mengatakan, idza ahdatsa fi batni ahadikum syai', kalau ada sesuatu yang terjadi di perut kalian, entah dengan suara atau apa yang bikin kita ini bimbang, kira-kira batal apa enggak gitu, kata Nabi, jangan kamu batalkan sholat. Hatta tasma'a sautan au tasumurihan, sampai kamu itu dengar suara angin keluar, nah gitu ya, atau kamu cium bau. Oh itu baru maksudnya sampai kamu betul-betul yakin. Karena kadang-kadang kan gitu kita itu ada kondisi ketika kita itu lagi sholat ya, atau sholat Jumat biasanya kan kita duduk lama gitu kan, apalagi khotibnya panjang gitu kan, terus perut ini aduh gimana nih, aduh kruk gitu lah. Kalau nggak dengar suara, nggak cium bau, maka Nabi mengatakan lanjut, tidak batal. Nah kalau ngomongin soal bau, pasti pernah nih para haji muda pas lagi sholat Jumat sebelahnya ini baunya badan. Itu gimana? Kalau bau badan maka membatalkan sholat. Gak ada masalah walaupun ganggu jamaah lain. Aduh jangan, teman-teman nih ya, kalau lagi sholat wabil khusus jamaah, tolong jaga khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begitu. Pakailah pakaian terbaik ketika kalian tuh datang ke masjid. Ya, dan ke masjid itu pasti berjamaah kan. Nah, rata-rata kan yang full berjamaah itu sholat Jumat. Makanya di dalam sholat Jumat itu disunnahkan kita ada mandi Jumat namanya. Nah, itu benar atau enggak? Kalau mandi Jumat dan mandi junub sama kah? Beda dong. Mandi junub adalah ketika seseorang dalam kondisi janabah. Mungkin dia berhubungan suami istri atau dia mimpi. Ya, maka dia harus mandi, itu wajib hukumnya. Kalau tidak maka dia tidak suci. Tapi kalau mandi Jumat adalah mandi di hari Jumat. Sebelum Jumatnya. Sebelum Jumatan, selepas subuh dia mandi dengan niat mandi sunnah kalau yang ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia laksanakan mandi ini, dia akan dapat pahala sunnah. Niat mandi sunnah Jumat. Nah, kenapa? Karena ini akan rame-rame datang ke masjid. Nah, kenapa disunnahkan mandi? Agar ketika datang ke masjid itu dia fresh dan juga dia tidak mengganggu sekitarnya. Dan cara mandinya sama kayak mandi junub? Sama dengan mandi junub. Oh gitu. Nah juga jangan kalau lagi mau sholat Jumat nih, kadang-kadang ada orang yang ya karena sholat Jumat ini kan siang hari ya, mungkin orang habis makan atau apa. Ini kadang-kadang makan makanan yang berbau. Kayak bawang, jengkol, seblak, duren.
Jadi cara menghilangkan bau jengkol gimana? Makan pete. Bukannya makin bau ya? Ya bau pete, bau jengkol hilang. Bener sih, gak salah. Nah, jangan, hindarin dulu dah supaya nanti begitu waladhdallin itu kan semua kanan kirinya pada pingsan semua. Nah, ngomongin soal bau, ini ada pertanyaan aku pernah diajarin mamaku tapi aku nggak tahu ya benar atau enggak. Katanya malaikat itu tidak bergantung di bibir ketika orang tuh bau mulut atau bau bawang kalau nggak salah. Iya, betul, dan betul. ketika bangun subuh pun itu dianjurkan untuk sikat gigi. Itu benar atau enggak tuh? Ajarannya itu mantap itu. Benar ya? Iya benar. Bahkan Nabi mengatakan begini loh. La tuqarribanna musallana. Yang makan bawang itu jangan dekat-dekat musola kami. Nah, jangan dekat-dekat musola. Artinya bukan berarti gua nggak wajib ke masjid nih sebab habis makan bawang. Bukan begitu. Sampai Nabi itu mewanti-wanti, tolong dong yang orang-orang punya kemungkinan mengeluarkan bau apapun bentuk baunya ya. Hendaknya dijaga kalau lagi mau berangkat ke masjid gitu. Tuh penting supaya tadi nggak kayak kan keganggu kan? Keganggu banget. Sebelah bau badan, sebelah bau mulut. Aduh. Pas baca amin, itu sering banget. Iya. Ustadz, tadi kan kita sempat nyinggung soal mandi junub nih. Iya. Bagaimana kasusnya kalau kita misalkan kayak mimpi basah deh, kita bicara yang belum menikah ya. Mimpi basah tapi kita nggak tahu nih bahwa kita tuh mimpi basah. Udah kita sholat nih, terus tiba-tiba kayaknya semalam gue mimpi basah deh, baru keinget tuh memori. Itu gimana tuh? Apakah sholatnya diterima tapi udah lewat jam sholat? Itu gimana tuh? Orang sholat itu harus dalam kondisi suci. Itu syarat sahnya. Kalau tidak dalam kondisi suci maka sholatnya itu tidak sah. Oleh sebab itu, misal contoh dia dalam kondisi junub lupa, tiba-tiba langsung aja sholat. Kalau langsung sholat terus teringat, kalau lupa terus selamanya lupa, oke lah, ya namanya lupa. Bagaimana kan? Lupa itu sesuatu yang dimaafkan tuh yang lupa. Tapi sampai ingat, ada hadis riwayatnya itu sampai dia itu teringat. Kalau dia teringat, ya berarti diingat yang dia lakukan. Contoh misalkan tadi, junub dalam kondisi lupa sholat. Mungkin taruhlah 1 jam berikut, ya Allah tadi malam junub ya saya. Nah, itu udah sholat, batal itu sholatnya. Mandi, wudu, sholat lagi. Dan kalau misalkan ini case-nya Ustadz, kita baru ingatnya asar, tapi itu sudah melakukan zuhur tapi dalam kondisi mungkin subuh zuhur gitu ya, 2 sholat nih ya. Ingatnya asar, ulangi 2 sholat ini. Ulangi 2 sholat itu, karena yang kita laksanakan dalam kondisi tidak sah. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini kelihatannya sepele. Kalau orang telat sholat kayak gitu, Ustadz, yang diduluin itu contoh kita telat sholat duhur asar gitu ya. Yang didahuluin itu yang mana dulu? Ada yang bilang zuhur dulu, ada yang bilang asar dulu. Kalau dalam kondisi kita ingin melaksanakan itu sendirian, ya, maka tertib zuhur dulu, baru asar. Yang paling awal dulu. Awal dulu dong. Siapa yang duluan datang, ya dia duluan yang. Tapi kalau ada kasus kita belum sholat duhur, pas di waktu asar, begitu datang waktu asar kita pas di masjid lagi ada orang mau sholat jamaah asar. Maka di saat kondisi seperti ini kita ikut dengan mereka jamaah asar, baru selepas itu kita sholat duhurnya. Berarti tergantung ketika sendiri atau berjamaah ya. Nah, ini masalah sepele sebenarnya tapi kelihatannya besar teman-teman. Jadi harus lebih peka lagi tentang masalah sholat. Nah, mungkin kalau para haji muda punya pertanyaan masih seputaran sholat atau lain sebagainya, bisa banget langsung komen, nanti bakal dijawab sama Ustadz Arifin Nugroho. Kalau gitu Ikram pamit undur diri, tapi sebelum itu silahkan like, komen, share, dan juga subscribe di channel YouTube kita di BPKHRI. Kalau gitu Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.